Jauh sebelum nama Jakarta dikenal dunia, sebelum gedung-gedung tinggi menjulang dan jalan-jalan dipenuhi kendaraan, wilayah ini hanyalah hamparan tanah rawa, sungai berkelok, dan hutan bakau yang lebat. Di tepi Laut Jawa, angin asin bertiup lembut, menyapu perkampungan nelayan yang sederhana. Tempat itu bernama Sunda Kalapa, sebuah pelabuhan kecil, namun hidup, yang menjadi gerbang perdagangan kerajaan Sunda Pajajaran. Sunda Kalapa terletak di muara Sungai Ciliwung. Sungai ini menjadi nadi kehidupan masyarakat. Airnya mengalir dari pegunungan selatan, membawa kesuburan dan hasil alam. Di sepanjang sungai, perahu-perahu kayu hilir mudik, mengangkut lada, beras, kelapa, dan hasil hutan lainnya. Pelabuhan ini tidak besar, namun posisinya sangat strategis. Kapal-kapal dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari negeri jauh sering berlabuh di sini. Masyarakat Sunda Kalapa hidup sederhana. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tanah berlumpur. Para nelayan berangkat melaut sebelum fajar, sementara para pedagang sibuk menimbang lada komoditas berharga yang membuat nama Sunda Kalapa dikenal hingga mancanegara. Lada dari tanah Sunda terkenal pedas dan berkualitas tinggi, menjadi incaran para saudagar asing. Kerajaan Sunda Pajajaran memandang Sunda Kalapa sebagai aset penting. Pelabuhan ini dijaga oleh prajurit kerajaan. Di atas bukit kecil, berdiri bangunan penjagaan dari kayu dan batu. Panji-panji kerajaan berkibar, menandakan kekuasaan Raja Sunda atas wilayah tersebut. Setiap kapal asing yang masuk harus mendapat izin dan membayar upeti. Namun, kedamaian Sunda Kalapa perlahan terusik. Kabar tentang bangsa asing berkulit pucat, bermata tajam, dan bersenjata api mulai terdengar. Mereka datang dengan kapal besar, layar putih menjulang seperti sayap burung raksasa. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi ingin menguasai. Nama mereka mulai dibisikkan dengan nada cemas, Portugis. Para tetua kampung sering berkumpul di tepi pelabuhan, membicarakan masa depan Sunda Kalapa. Sebagian percaya kerjasama dengan bangsa asing akan membawa keuntungan, sementara yang lain merasa ada bahaya besar mengintai. Raja Sunda sendiri dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan kedaulatan dengan kekuatan terbatas, atau membuka pintu bagi kekuatan asing demi melindungi kerajaan dari musuh lain yang juga sedang bangkit di tanah Jawa. Di balik kesibukan pelabuhan, tak seorang pun menyadari bahwa tanah berlumpur Sunda Kalapa kelak akan menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan sejarah panjang bangsa. Tempat sederhana ini akan mengalami pergantian nama, perebutan kekuasaan, penjajahan, dan kebangkitan. Dari sinilah kisah panjang asal-usul kota Jakarta dimulai, sebuah kota yang lahir dari pertemuan sungai, laut, dan ambisi manusia. Sunda Kalapa masih tenang, namun takdir besar telah menunggu di balik cakrawala laut. Awal abad ke-16 menjadi masa penuh gejolak bagi Sunda Kalapa. Pelabuhan yang semula tenang kini dipenuhi kecemasan. Kerajaan Sunda Pajajaran menjalin perjanjian dengan Portugis untuk membangun benteng sebagai perlindungan dari ancaman kerajaan-kerajaan Islam yang semakin kuat di pesisir Jawa. Namun keputusan ini justru membuka pintu bagi konflik yang lebih besar. Dari arah barat, kekuatan baru bangkit. Kesultanan Demak, yang dipimpin oleh para sultan dan ulama, memandang kehadiran Portugis sebagai ancaman bagi perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Dari Demak, dikirimlah seorang panglima muda yang dikenal tegas dan cerdas, Fatahillah. Juga dikenal sebagai Faletehan, Fatahillah bukan sekadar prajurit. Ia adalah pemimpin dengan visi besar. Ia memahami bahwa Sunda Kalapa bukan hanya sebuah pelabuhan, melainkan kunci penguasaan jalur perdagangan di Jawa bagian barat. Jika Portugis menguasai wilayah ini, maka kekuatan asing akan semakin mencengkeram tanah Nusantara. Pada tahun 1527, pasukan Fatahillah bergerak menuju Sunda Kalapa. Mereka datang melalui laut dan darat, membawa semangat jihad dan tekad membebaskan wilayah tersebut dari pengaruh asing. Pertempuran besar pun tak terelakkan. Benteng pertahanan Sunda dan pasukan Portugis yang belum sepenuhnya siap menghadapi serangan mendadak itu kewalahan. Asap mesiu memenuhi udara, dentang senjata dan teriakan prajurit menggema di sepanjang pelabuhan. Perahu-perahu terbakar, dan bangunan kayu runtuh diterjang api. Dalam pertempuran sengit itu, pasukan Fatahillah berhasil memukul mundur Portugis. Sunda Kalapa jatuh ke tangan Demak. Kemenangan tersebut menjadi tonggak sejarah penting. Fatahillah mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Nama ini bukan sekadar simbol, melainkan pernyataan bahwa kekuasaan lama telah runtuh
dan era baru telah dimulai. Jayakarta kemudian berada di bawah pengaruh Kesultanan Banten. Pelabuhan kembali hidup, namun dengan wajah berbeda. Masjid mulai dibangun, azan berkumandang di udara pesisir, dan hukum Islam perlahan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Nusantara semakin ramai berdatangan. Di bawah kepemimpinan Fathahilar, Jayakarta berkembang sebagai kota pelabuhan yang kuat dan mandiri. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Bangsa-bangsa Eropa lainnya mulai melirik wilayah ini. Belanda, yang baru muncul sebagai kekuatan dagang, mengirim kapal-kapalnya ke Nusantara. Mereka datang dengan wajah ramah, membawa janji perdagangan, namun menyimpan ambisi besar untuk menguasai. Jayakarta berdiri di persimpangan takdir. Dari sebuah kemenangan, kota ini justru akan menghadapi ujian yang lebih berat. Sungai Ciliwung masih mengalir tenang, namun sejarah sedang menyiapkan babak baru, babak kelicikan, perjanjian palsu, dan penjajahan panjang yang akan mengubah Jayakarta untuk selamanya. Kemenangan telah diraih, tetapi perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa tahun setelah Jayakarta berdiri sebagai kota pelabuhan yang makmur, layar-layar asing kembali tampak di Cakrawala. Kali ini, bukan Portugis, melainkan bangsa Eropa lain yang datang dengan wajah tenang dan tutur kata manis, Belanda. Mereka mengatasnamakan diri sebagai pedagang dari Verenigde Oostindische Compagnie atau yang kelak dikenal sebagai VOC. Awalnya, kedatangan Belanda disambut dengan hati-hati namun terbuka. Jayakarta memang kota dagang, para penguasanya terbiasa berinteraksi dengan bangsa asing. Orang-orang Belanda datang membawa kain, senjata, dan perak. Sebagai gantinya, mereka mengincar lada dan rempah-rempah yang menjadi kekayaan Nusantara. Mereka berbicara tentang kerjasama, persahabatan, dan keuntungan bersama. Pangeran Jayakarta saat itu melihat peluang. Dengan banyaknya kekuatan asing di Nusantara, bersekutu dengan Belanda dianggap bisa menyeimbangkan pengaruh Portugis dan kekuatan lain. Maka diizinkanlah VOC membangun loje, sebuah pos dagang, di tepi sungai Ciliwung. Bangunannya sederhana, namun kokoh, terbuat dari kayu dan batu. Tidak banyak yang menyadari bahwa loji itu kelak menjadi cikal bakal benteng penjajahan. Seiring waktu, sikap Belanda mulai berubah. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi ikut campur dalam urusan politik lokal. Mereka mempersenjatai diri lebih lengkap, mendatangkan tentara bayaran, dan memperluas wilayah loji tanpa izin. Hubungan yang semula setara perlahan berubah menjadi penuh kecurigaan. Jayakarta semakin terdesal ketika terjadi konflik antara Pangeran Jayakarta dan pihak VOC. Belanda menuntut hak-hak istimewa, sementara penguasa Jayakarta menolak tunduk. Ketegangan memuncak pada tahun 1618. Bentrokan bersenjata pun terjadi di sekitar pelabuhan dan sungai. Rakyat Jayakarta menjadi korban di tengah pertikaian kekuasaan. Pangeran Jayakarta mencoba melawan. Dengan bantuan Kesultanan Banten, ia mengepung loji Belanda VOC hampir kalah. Banyak serdadu Belanda tewas, dan markas mereka rusak parah, namun Belanda tidak menyerah. Mereka mundur sementara, menyusun kekuatan, dan menunggu saat yang tepat untuk membalas. Pada tahun 1619, armada besar Belanda kembali di bawah pimpinan Jan Pieter Soen-Chun. Kali ini, mereka datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk menghancurkan. Jayakarta diserang habis-habisan, rumah-rumah dibakar, pelabuhan dihancurkan, dan rakyat dipaksa melarikan diri. Kota Jayakarta luluh lantak, di atas puing-puing kota yang hangus, Chun mendirikan kota baru. Nama Jayakarta dihapus, digantikan dengan nama Batavia. Nama itu diambil dari leluhur bangsa Belanda, seolah menandakan bahwa tanah ini kini menjadi milik mereka. Sungai Ciliwung dijadikan pusat tata kota baru, dengan benteng, kanal, dan gedung-gedung batu bergaya Eropa. Pengkhianatan telah sempurna, dari kerjasama dagang berubah menjadi penjajahan. Jayakarta lenyap, Batavia lahir, dan bersama kelahiran Batavia, dimulailah masa panjang penderitaan dan perlawanan rakyat pribumi terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Batavia berdiri di atas abu dan air mata. Kota baru yang dibangun oleh VOC itu dirancang bukan untuk rakyat pribumi, melainkan untuk kepentingan kekuasaan Belanda. Di sepanjang sungai Ciliwung, benteng-benteng tinggi menjulang. Tembok batu mengelilingi pusat kota, dilengkapi meriam yang menghadap ke laut dan darat. Batavia menjadi kota benteng, simbol kekuatan kolonial di Asia. Tata kota Batavia meniru kota-kota di Eropa. Kanal-kanal digali,
Gedung-gedung pemerintahan dibangun dari batu tebal dan jalan-jalan disusun rapi. Namun di balik keteraturan itu, tersembunyi ketimpangan yang tajam. Orang-orang Eropa tinggal di pusat kota yang bersih dan dijaga ketat, sementara penduduk pribumi dipaksa menetap di luar tembok kota, hidup dalam kemiskinan dan pengawasan. Fogg menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan aturan ketat diberlakukan. Rakyat dipaksa bekerja di pelabuhan, gudang, dan perkebunan tanpa upah layak. Mereka yang melawan akan dihukum berat, cambukan, penjara, bahkan hukuman mati menjadi alat untuk menanamkan rasa takut. Batavia juga menjadi pusat perdagangan budak. Ribuan orang dari berbagai daerah Bali, Sulawesi, Maluku, bahkan dari luar Nusantara dibawa dan diperjualbelikan. Mereka dijadikan tenaga kerja murah untuk membangun kota dan melayani kepentingan VOC. Kota ini tumbuh makmur di atas penderitaan banyak bangsa. Selain penindasan, Batavia menghadapi masalah lain. Kanal-kanal yang dibangun tanpa memperhatikan iklim tropis berubah menjadi sarang penyakit. Air kotor menggenang, nyamuk berkembang biak, dan wabah malaria serta kolera sering merebak. Banyak orang Eropa sendiri jatuh sakit dan meninggal. Batavia pun dijuluki sebagai kuburan orang Eropa. Meski demikian, perlawanan rakyat tidak pernah padam. Di luar tembok kota, kelompok-kelompok pejuang pribumi sering menyerang pos-pos Belanda. Salah satu tokoh perlawanan paling terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ia menentang dominasi VOC dan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, termasuk Batavia. Namun perlawanan itu akhirnya dipatahkan dengan tipu daya dan kekuatan militer. Batavia terus berkembang sebagai pusat kekuasaan kolonial. Kantor-kantor dagang, gereja, dan rumah pejabat berdiri megah. Namun jurang antara penjajah dan yang dijajah semakin dalam. Rakyat pribumi hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri, kehilangan hak dan martabat. Di balik tembok Batavia yang kokoh, benih kebencian dan perlawanan terus tumbuh. Kota ini mungkin terlihat kuat, tetapi sejarah membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Waktu akan membawa perubahan, dan Batavia kelak akan menghadapi ujian yang lebih besar, ujian yang datang dari penderitaan rakyatnya sendiri. Memasuki abad ke-18, Batavia semakin padat dan penuh tekanan. Kota benteng yang semula dibangun untuk menunjukkan kejayaan VOC justru berubah menjadi tempat yang menyimpan berbagai masalah. Penindasan yang berkepanjangan, kesenjangan sosial, dan kebijakan sewenang-wenang membuat kemarahan rakyat terus membara di balik permukaan. Di antara kelompok masyarakat yang paling tertekan adalah warga Tionghoa. Mereka berperan besar dalam perdagangan dan ekonomi Batavia, namun sering diperlakukan tidak adil oleh pemerintah VOC. Ketika krisis ekonomi melanda dan harga gula jatuh, ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. VOC justru memberlakukan kebijakan keras, termasuk deportasi paksa yang memicu ketakutan dan kemarahan. Pada tahun 1740, ketegangan itu meledak menjadi tragedi besar. Pemerintah VOC menuduh warga Tionghoa merencanakan pemberontakan. Tanpa penyelidikan yang adil, tentara Belanda dan kelompok bersenjata melakukan penyerangan besar-besaran. Selama berhari-hari, Batavia dipenuhi kekerasan. Ribuan orang Tionghoa dibunuh, rumah-rumah dibakar, dan harta benda dirampas. Peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian Batavia tahun 1740. Salah satu luka sejarah terdalam kota ini. Setelah tragedi itu, Batavia tidak pernah sama. Banyak wilayah kosong ditinggalkan penghuninya. Ekonomi terguncang dan rasa saling percaya antar kelompok masyarakat runtuh. VOC mencoba menata ulang kota, memindahkan pemukiman Tionghoa ke daerah di luar tembok kota, yang kelak dikenal sebagai kawasan Glodok. Di saat yang sama, wabah penyakit terus menghantui Batavia. Kanal-kanal kotor dan lingkungan yang padat memperparah kondisi kesehatan. Kematian terjadi hampir setiap hari. Banyak pejabat Belanda mulai meninggalkan kota lama dan membangun pemukiman baru di selatan yang udaranya lebih sehat. Dari sinilah pusat kota perlahan bergeser. VOC yang dulu perkasa pun mulai melemah. Korupsi merajalela, biaya perang membengkak, dan keuntungan dagang menurun. Pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut dan dibubarkan. Kekuasaan atas Batavia kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Meski penjajahan masih berlanjut, perubahan mulai terasa. Batavia tidak lagi sekadar kota dagang VOC, melainkan pusat administrasi pemerintahan kolonial.
Jalan-jalan baru dibuka, pemukiman berkembang ke arah selatan, dan wajah kota perlahan berubah. Namun di balik perubahan itu, luka masa lalu belum sembuh. Tragedi, penindasan, dan penderitaan telah membentuk karakter kota ini. Batavia terus berjalan menuju masa depan yang tidak pasti, menunggu datangnya zaman baru yang akan kembali mengubah namanya, wajahnya, dan nasib rakyatnya. Runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18 menandai berakhirnya satu babak kekuasaan, namun bukan akhir dari penjajahan. Batavia tidak dibebaskan, kota ini justru masuk ke dalam cengkeraman baru di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kekuasaan kini dijalankan langsung oleh kerajaan Belanda dengan sistem administrasi yang lebih terpusat dan rapi. Batavia dijadikan ibu kota pemerintahan kolonial. Dari kota inilah seluruh wilayah Hindia Belanda diatur. Gedung-gedung pemerintahan didirikan, kantor residen dan gubernur jenderal diperkuat, serta hukum kolonial diberlakukan secara menyeluruh. Kota ini berubah dari pusat dagang menjadi pusat kekuasaan politik. Pusat kota perlahan bergeser ke arah selatan. Kawasan Weltevreden berkembang pesat dengan bangunan-bangunan megah, lapangan luas, dan pemukiman pejabat Belanda. Udara di wilayah ini lebih bersih dibandingkan kota tua Batavia yang lembab dan penuh penyakit. Istana Gubernur Jenderal dibangun sebagai simbol otoritas kolonial yang mutlak. Sementara itu, kehidupan rakyat pribumi tetap berada dalam bayang-bayang penindasan. Sistem tanam paksa dan kerja rodi diberlakukan di berbagai daerah, dan hasilnya mengalir ke Batavia sebelum dikirim ke Eropa. Rakyat dipaksa bekerja keras demi keuntungan penjajah, sementara kemiskinan dan kelaparan merajalela di banyak tempat. Batavia menjadi kota dengan wajah ganda. Di satu sisi, jalan-jalan lebar, tram, sekolah Eropa, dan gedung-gedung indah menunjukkan kemajuan ala Barat. Di sisi lain, kampung-kampung pribumi hidup dalam keterbatasan, tanpa sanitasi yang layak dan dengan pengawasan ketat dari aparat kolonial. Namun, perubahan zaman membawa bibit kesadaran baru. Pendidikan Barat yang diberikan secara terbatas kepada kaum pribumi melahirkan kelompok terpelajar. Dari sekolah-sekolah itulah muncul pemikiran tentang keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Surat kabar mulai terbit, organisasi pergerakan tumbuh, dan Batavia menjadi tempat bertemunya gagasan-gagasan pembebasan. Kereta api, pelabuhan modern, dan jalur komunikasi membuat Batavia semakin penting. Kota ini menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah. Orang Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Tionghoa, dan Arab hidup berdampingan, membentuk masyarakat yang majemuk. Dari percampuran inilah, identitas kota perlahan terbentuk. Batavia bukan lagi sekadar kota kolonial. Di balik dominasi Belanda, denyut perlawanan mulai terasa. Rakyat belum bersenjata, namun pikiran mereka mulai merdeka. Dan dari kota inilah, kelak, suara kebangkitan nasional akan menggema, menantang kekuasaan penjajah, dan menyiapkan jalan menuju perubahan besar. Memasuki awal abad ke-20, Batavia tidak lagi sekadar kota administratif kolonial. Di balik gedung-gedung pemerintahan Hindia Belanda, mulai tumbuh kesadaran baru di kalangan rakyat pribumi. Pendidikan, meski terbatas dan diskriminatif, melahirkan generasi terpelajar yang berani berpikir kritis. Batavia pun menjelma menjadi pusat pergerakan dan kebangkitan nasional. Sekolah-sekolah seperti STUVE menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh penting. Para pelajar dari berbagai daerah berkumpul, berdiskusi, dan mempertanyakan ketidakadilan penjajahan. Mereka mulai menyadari bahwa penderitaan yang dialami bukan nasib semata, melainkan akibat sistem kolonial yang harus dilawan. Pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo, organisasi modern pertama yang menandai kebangkitan nasional Indonesia. Batavia menjadi saksi lahirnya organisasi ini. Meski awalnya bersifat kultural dan pendidikan, semangat persatuan mulai tumbuh. Setelah itu, berbagai organisasi pergerakan bermunculan, seperti Sarekat Islam, Indis Sepertit, dan Perhimpunan Indonesia. Batavia menjadi tempat pertemuan ide-ide besar. Rapat rahasia, diskusi intelektual, dan penerbitan surat kabar berlangsung di berbagai sudut kota. Pemerintah kolonial menyadari bahaya ini dan meningkatkan pengawasan. Banyak tokoh pergerakan ditangkap, diasingkan, atau dibungkam. Namun semangat perlawanan tidak pernah padam. Puncak peran Batavia dalam pergerakan nasional terjadi pada tahun 1928. Di kota inilah para pemuda dari berbagai suku dan daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II. Dari pertemuan itu, lahirlah Sumpah Pemuda
ikrar bersejarah yang menyatukan bangsa dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Batavia menjadi saksi lahirnya identitas nasional yang kuat. Masyarakat kota semakin beragam dan dinamis. Kampung-kampung pribumi berdampingan dengan kawasan Eropa dan Tionghoa. Perbedaan budaya justru memperkaya kehidupan sosial. Musik, sastra, dan seni mulai berkembang sebagai sarana ekspresi dan perlawanan. Meski demikian, penjajahan masih berlangsung. Pemerintah Hindia Belanda tetap memegang kendali. Namun kini, kekuasaan itu tidak lagi mutlak. Rakyat telah memiliki kesadaran kolektif. Batavia bukan lagi kota pasif di bawah bayang-bayang kolonial, melainkan pusat denyut perjuangan bangsa. Di tengah tekanan dan pengawasan, rakyat menunggu momentum. Dan momentum itu datang bukan dari barat, melainkan dari timur. Perang Besar Dunia akan membawa kekuatan baru yang mengguncang Batavia dan mengakhiri satu babak panjang penjajahan. Tahun-tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam sejarah Batavia. Perang Dunia II yang berkecamuk di berbagai belahan dunia, akhirnya sampai ke Nusantara. Pasukan Jepang bergerak cepat menyapu wilayah Asia Tenggara. Tentara Hindia Belanda yang selama ratusan tahun berkuasa, akhirnya tidak mampu menahan gempuran. Batavia jatuh tanpa perlawanan berarti. Kekuasaan Belanda runtuh dalam sekejap. Bendera merah putih biru diturunkan, digantikan oleh bendera matahari terbit Jepang. Nama Batavia dihapus. Jepang menggantinya dengan nama Jakarta Tokubetsushi, atau Kota Khusus Jakarta. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, nama Jakarta kembali digunakan secara resmi. Awalnya, kedatangan Jepang disambut sebagian rakyat dengan harapan. Jepang mengaku sebagai saudara tua yang datang membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun harapan itu segera sirna. Pendudukan Jepang ternyata tidak kalah keras. Pemerintahan militer diterapkan, kebebasan dibatasi, dan rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan perang. Di Jakarta, kehidupan berubah drastis. Bahan makanan langka, kemiskinan merajalela, dan ketakutan menyelimuti kota. Banyak pemuda dipaksa menjadi romusa, bekerja tanpa upah, dalam kondisi yang sangat berat. Banyak di antara mereka tidak pernah kembali. Kekejaman tentara Jepang meninggalkan luka mendalam di hati rakyat. Namun di balik penderitaan itu, Jepang tanpa sadar membuka ruang bagi tumbuhnya nasionalisme. Bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas. Tokoh-tokoh pergerakan diberi kesempatan tampil di depan rakyat, meski tetap diawasi. Organisasi-organisasi seperti PITA dibentuk, melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang militer. Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan propaganda. Rapat-rapat besar sering diadakan, menanamkan semangat perjuangan dan keberanian. Para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta semakin dikenal luas oleh rakyat. Meski berada di bawah tekanan Jepang, benih kemerdekaan tumbuh semakin kuat. Menjelang akhir perang, kekuatan Jepang melemah. Kota Jakarta dipenuhi ketegangan dan harapan. Rakyat menyadari bahwa kekuasaan Jepang tidak akan lama. Di balik penjagaan ketat, para pemimpin bangsa mulai menyusun langkah-langkah besar. Batavia telah runtuh, Jakarta telah lahir kembali. Dan dari kota inilah, sebuah peristiwa bersejarah akan terjadi, peristiwa yang mengubah nasib bangsa untuk selamanya dan menjadikan Jakarta sebagai pusat lahirnya negara merdeka. Agustus tahun 1945, Jakarta berada dalam suasana yang tegang sekaligus penuh harap. Jepang yang sebelumnya begitu berkuasa kini berada di ambang kekalahan setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kabar kekalahan Jepang menyebar cepat, membangkitkan semangat para pejuang Indonesia. Di Jakarta, rakyat menanti momen yang telah lama dinantikan, kemerdekaan. Para pemimpin bangsa bergerak cepat. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu janji Jepang. Terjadi perbedaan pendapat yang memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok, namun akhirnya kesepakatan tercapai. Proklamasi harus dilakukan di Jakarta sebagai pusat perjuangan dan simbol persatuan bangsa. Pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, sejarah ditulis. Tir. Soekarno, didampingi Drs. Muhammad Hatta, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suara itu mungkin tidak keras, tanpa pengeras suara modern, namun gaungnya mengguncang seluruh negeri. Jakarta menjadi saksi lahirnya negara Indonesia.
Bendera merah putih dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan penuh haru. Rakyat yang hadir meneteskan air mata. Penjajahan ratusan tahun akhirnya berakhir, meski perjuangan belum usai. Setelah proklamasi, Jakarta berubah menjadi pusat revolusi. Pemerintahan Indonesia yang baru berdiri mulai menjalankan roda negara dari kota ini. Namun ancaman datang kembali. Belanda, dengan bantuan sekutu, berusaha merebut kembali kekuasaannya. Jakarta kembali berada dalam situasi genting. Pertempuran, diplomasi, dan perjuangan berlangsung berdampingan. Meski akhirnya ibu kota harus dipindahkan sementara ke Yogyakarta, Jakarta tetap menjadi simbol kemerdekaan. Kota ini menjadi sasaran tekanan politik dan militer, namun semangat rakyat tidak pernah padam. Masyarakat Jakarta hidup dalam keterbatasan, namun penuh keberanian. Pemuda, perempuan, dan rakyat biasa ikut berjuang sesuai kemampuan masing-masing. Kota ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga bagian aktif dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi telah mengubah segalanya. Jakarta bukan lagi kota jajahan, melainkan kota perjuangan. Dan meski jalan menuju pengakuan kedaulatan masih panjang dan berliku, satu hal telah pasti, Jakarta kini menjadi jantung sebuah bangsa merdeka. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Jakarta memasuki babak baru dalam sejarahnya. Kota yang pernah bernama Sunda Kalapa, Jayakarta, dan Batavia ini kini resmi menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Beban sejarah yang panjang menjadikannya simbol perjuangan, persatuan, dan harapan bangsa. Pada awal kemerdekaan, Jakarta masih dipenuhi bekas luka perang. Bangunan rusak, ekonomi belum stabil, dan arus pendatang dari berbagai daerah terus meningkat. Namun semangat membangun begitu kuat. Pemerintah mulai menata kota, membangun infrastruktur, dan menjadikan Jakarta pusat pemerintahan, politik, serta kegiatan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Jakarta dibangun sebagai kota simbol kebesaran bangsa. Monumen nasional didirikan sebagai penanda kemerdekaan. Jalan-jalan utama diperlebar, gedung-gedung pemerintahan, dan fasilitas umum dibangun. Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Perkembangan pesat membawa tantangan besar. Urbanisasi yang tidak terbendung menyebabkan kepadatan penduduk, kemacetan, dan munculnya kawasan kumuh. Jakarta menjadi kota dengan kontras yang tajam. Gedung pencakar langit berdampingan dengan perkampungan padat. Namun di tengah segala persoalan, denyut kehidupan kota tidak pernah berhenti. Masyarakat Jakarta semakin majemuk, berbagai suku, budaya, dan bahasa bertemu dan berbaur. Dari percampuran inilah lahir identitas khas Jakarta dinamis, keras, namun penuh toleransi. Kota ini menjadi cerminan Indonesia dalam skala kecil. Seiring waktu, wacana pemindahan ibu kota muncul akibat beban Jakarta yang semakin berat. Meski demikian, peran Jakarta dalam sejarah bangsa tidak tergantikan. Ia adalah saksi lahirnya perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan nasional. Jakarta bukan sekadar kota. Ia adalah rangkaian kisah panjang tentang perlawanan dan harapan. Dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kalapa hingga menjadi megapolitan dan pusat negara, Jakarta tumbuh bersama perjalanan bangsa Indonesia. Dan meski kelak status ibu kota mungkin berubah, Jakarta akan selalu hidup dalam ingatan sejarah sebagai kota asal-usul, kota perjuangan, dan kota kebangkitan bangsa.terima kasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen.